Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmat sehat sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Pak Syihabuddin MSI selaku dosen pengampu hukum Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Azwar Rifai Awilullah dengan NIM 554200033 dari kelas 2B jurusan Ekonomi Syariah. Di sini akan menjelaskan terkait tentang asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan, dan kewarisan. Materi pembahasan yang sudah saya sampaikan yang terdapat ada 3, yaitu asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas perkawinan, dan asas-asas kewarisan itu sendiri. Asas-asas hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi 3 aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau yang biasa disebut dengan akidah, syariah, dan akhlak. 3 aspek pokok ini merupakan 3 disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Lalu secara etimologi, fiqh berasal dari kata faqaya fiqhun, yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut. Qalu yas'ani bima tafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lataraka fina dha'ifa. Yang artinya adalah, wahai Syuh, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan ini, sedangkan kenyataannya kami mendengar engkau seorang yang lemah di antara kami. Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 9. Lalu sementara itu, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili, Abdul Karim Zasdan, dan Umar Sulaiman, yang di dalamnya didefinisikan bahwa fiqh diibaratkan dengan ilmu, karena fiqh itu memang sebuah ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi yang sudah dijelaskan, menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam fiqh. Lalu dibahas juga dalam penggunaan kata syariah dalam definisi ini, menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Secara umum, hukum pidana Islam memiliki 3 asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas keadilan yang pertama. Asas keadilan ini banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat. Satu firman Allah mengenai asas keadilan hukum Islam adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia menuju pada yang terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 135. Lalu selanjutnya ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini artinya adalah tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum itu sendiri, atau aturan hukum berupa ayat Al-Quran, hadis, atau fatwa para ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas hukum dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini adalah sebuah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum ini,
Seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Kita masuk ke asas-asas perkawinan. Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu zawaja dan nakah. Kemudian, kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakala itu sendiri artinya adalah menghimpun, dan zawaja artinya adalah pasangan. Secara singkatnya, dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu, yaitu melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri. Dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjodoh, jadi satu sebagai pasangan suami istri dan saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan atau zauj dan zaujah. Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup berumah tangga. Selanjutnya, perkawinan memiliki sisi hukum perdata. Terdapat di dalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi sebuah aturan dasar atau asas perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum. Yang pertama ada asas sukarela. Dalam perkawinan, asas sukarela ini sangat amat penting. Baik kesukarelaan di antara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan, termasuk yang bertugas sebagai wali ketika ijab. Rasulullah juga menyatakan asas sukarelawan ini dengan tegas di beberapa hadis. Yang kedua, adanya asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas yang pertama dan masih berhubungan dengan asas yang pertama, yang dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak. Misalkan apabila seorang wanita menikah, maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya, maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya. Yang ketiga adalah asas bebas memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seorang dapat memilih antara dua, yaitu tetap meneruskan perkawinannya yang ada dengan seseorang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinan tersebut dan memilih seseorang yang wanita tersebut disukai. Atau dalam sisi pria pun seperti itu. Yang keempat, ada asas kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa, yaitu pada ayat 34, dan juga terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah, yaitu ayat 187 terkait tentang perbedaan tugas dan kewajiban dari suami maupun istri. Lalu yang kelima ada asas selamanya. Asas ini berbicara hukum perkawinan yang artinya adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang ataupun selamanya. Asas selamanya ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam hal ini juga berarti bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki satu orang istri. Begitupun sebaliknya dengan seorang istri yang hanya diizinkan memiliki satu suami, yang telah dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1. Asas-asas kewarisan. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian kewarisan atau warisan, kita perlu mengetahui definisi dari harta. Harta adalah barang atau sejumlah uang yang menjadi sebuah kekayaan. Lalu kita sangkut pautkan dengan harta warisan. Harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi sebuah hak ahli waris setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan wasiat. Setelah pengertian ini, antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat kita bedakan. Harta peninggalan adalah seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah yang meninggal dunia. Dalam artian, barang tersebut adalah milik orang sebelum meninggal dunia itu. Sedangkan harta warisan adalah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris. Contohnya, jika kita contohkan, harta peninggalan itu bisa sebagai benda pakai yang biasa dia pakai,
atau tas dan lain sebagainya. Sedangkan harta warisan ini adalah harta yang bisa diwariskan, seperti contohnya tanah, buku-buku, dan lain sebagainya. Lalu jenis harta kewarisan ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud dalam istilah ekonomi yaitu disebut sebagai harta aktiva. Harta ini dalam istilah hukum terbagi menjadi dua sifat, yaitu harta yang disebut sebagai barang yang bergerak atau barang yang bisa dipindahkan, dan harta dan barang yang tidak dapat dipindahkan. Harta yang berupa barang bergerak artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti contohnya adalah mobil, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, seperti kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut, karena keterbatasan pemakaiannya itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan asas-asas kewarisan itu sendiri. Yang pertama ada asas integritas. Nah, dalam asas ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan diperlukan integritas atau ketulusan hati untuk menaatinya, baik dari sisi pewaris sebelum meninggal dunia maupun dari sisi ahli waris. Yang kedua ada asas ta'abudi atau sebuah asas penghambaan diri. Nah, di dalam asas ini, dalam melaksanakan hukum kewarisan, itu adalah sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendapatkan sebuah pahala. Selanjutnya, asas yang ketiga yaitu asas hukukul maliyah, atau adalah asas yang dimaksud di dalam asas ini adalah kewarisan terkait dengan hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya terkait benda yang dapat dipindahkan, lalu benda yang tidak dapat dipindahkan, lalu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang keempat, selanjutnya adalah asas hukukun tabi'iyah. Yang dimaksud dalam asas ini adalah hak-hak dasar terkait dalam pewarisan itu sendiri. Contohnya, jika ada seorang bayi yang baru lahir dan salah satu dari kedua orang tuanya ingin meninggal dunia, maka sang bayi pun menjadi ahli waris walaupun ia masih bayi. Itu adalah pembahasan di dalam asas hukukun tabi'iyah. Yang kelima adalah asas ijibari. Nah, asas ijibari ini adalah asas keharusan atau kewajiban yang secara hukum kewarisan menurut asas ini langkah dari kewarisan ini langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah meninggalnya seorang pewaris. Jadi ketika ada seorang pewaris yang baru saja meninggal dunia, maka hukum kewarisan dan asas-asas kewarisan ini langsung bisa diterapkan tanpa proses dan tanpa tindakan hukum baru setelah pewaris ini meninggal dunia. Lalu yang keenam ada asas bilateral. Maksud dalam asas ini bahwa seorang menerima hak kewarisan itu berasal dari dua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh adalah asas perorangan. Seorang ahli waris dalam asas ini berhak mendapat warisan secara individual. Contohnya, jika kita contohkan bahwa jika pewaris menulis sebelum ia meninggal bahwa anak pertama akan mendapatkan tanah dari orang tuanya, maka anak pertama itu memiliki warisan secara individual itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam asas perorangan ini. Dan contoh lainnya adalah pembagian tanah warisan jika seorang pewaris memiliki tanah. Jika kita misalkan anak pertama mendapatkan 75% tanah dan sisanya adalah anak kedua dan anak ketiga. Itu adalah asas perorangan atau yang bersifat individual. Selanjutnya, yang ke-8 adalah asas keadilan yang berimbang. Dalam asas ini dibahas bahwa kewarisan harus ada keseimbangan antara
hak yang diperoleh dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Nazwa Rifai Amirullah, terkait dengan materi asas-asas perkawinan, pernikahan, maupun asas-asas hukum pidana Islam itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.